Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fauzana dari Madrasah Aliyah Negeri Demak, kelas 11 jurusan agama. Saya di sini menjadi salah satu peserta dari lomba ceramah nasional yang diadakan oleh UIN Wali Songo. Semoga UIN Wali Songo menjadi UIN yang beradab dan berkemajuan. Buat teman-teman yang belum familiar atau belum tahu apa itu moderasi beragama, secara simpelnya, moderasi itu tidak berlebih-lebihan atau jalan yang terbaik di antara dua hal yang saling berseteru. Maksudnya gimana? Yaitu proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara seimbang agar tidak terjadi tindakan yang tidak dianjurkan di dalam agama, seperti contohnya mencaci maki atau menghakimi seseorang tanpa kita tahu apa masalah dia atau apa kesalahan dia begitu. Karena jika kita menghakimi seseorang tanpa kita tahu apa kesalahannya dia terlebih dahulu, bisa saja kita akan menyakiti hati orang tersebut. Seperti yang kita alami di negara Indonesia, negara yang kita cintai, negara yang memiliki banyak keragaman suku dan agama, itu sangat memungkinkan akan terjadinya konflik atau perselisihan pendapat di antara suku satu dengan suku yang lainnya. Bahkan yang lebih parahnya itu, perselisihan pendapat itu terjadi dalam satu suku dan satu agama yang sama gitu. Dan ini akan menyebabkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tadi begitu. Why, mengapa moderasi beragama itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena sebuah perbedaan itu adalah sebuah keanekaragaman, dan keanekaragaman itu adalah fitrah dari bangsa itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul kamu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maksud dari arti Quran surat Al-Baqarah ayat 143, agama kita mengajarkan agar kita tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya bagaimana? Seperti halnya contoh, jika kita menebang pohon, maka kita juga harus melakukan reboisasi agar terjadi keseimbangan dan keadilan di ekosistem alam tersebut. Jika tidak dilakukannya reboisasi, maka akan menimbulkan seperti bencana seperti tanah longsor, terus banjir dan gempa bumi, dan hal itu disebabkan karena tidak adanya keseimbangan di dalam ekosistem alam tersebut. Pernah di Indonesia dilakukan penelitian oleh Badan Diklat Kementerian Agama. Mereka mengkaji 5 aspek nih ya. 5 aspek. Yang pertama itu cara pandang, sikap dan praktik dalam beragama. Mereka meneliti bagaimana sih cara pandang seseorang, apakah itu sudah benar begitu. Cara pandang dan sikap yang harus dimiliki yaitu keseimbangan dan keadilan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi begitu. Seperti yang kedua yaitu harmoni dan kerukunan umat beragama. Maksudnya gimana? Keharmonisan dan kerukunan itu sangatlah penting bagi sebuah hubungan gitu. Bagi sebuah organisasi itulah sangat penting. Dan jika sebuah hubungan, jika sebuah organisasi tidak ada keharmonisan dan kerukunan, maka yang timbul adalah konflik. Pasti ada permasalahan di antara anggotanya tersebut. Untuk yang aspek ketiga yaitu relasi agama dan budaya. Di Indonesia ini banyak sekali ciri khas dari budaya kita. Karena kebanyakan ciri khas dari budaya kita harusnya dapat menjaga dan melestarikan budaya kita. Untuk yang keempat yaitu relasi agama dan negara. Sebagai umat muslim yang terarah dan berpendidikan, kita juga harus mempunyai sikap cinta tanah air dan bela tanah air seperti halnya hubwatan minal iman, yaitu cinta tanah air termasuk sebagian dari iman. Dengan kita cinta tanah air, kita juga ikut dalam menambah keimanan dan ketakwaan kita.
Untuk aspek yang terakhir, kita diajarkan dengan cara penyelesaian masalah dengan bina damai dan tanpa tindak kekerasan begitu. Maksudnya gimana? Di agama Islam kita diajarkan dengan cara musyawarah. Karena apa? Tujuan musyawarah itu agar kita mempunyai sikap yang menghargai satu sama lain, punya sikap kasih sayang, mempunyai sikap yang saling menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tersebut. Pastinya banyak sekali kan tantangan Indonesia dalam menjalankan moderasi beragama, apalagi di Indonesia ini banyak sekali perbedaan, banyak sekali keragaman, sehingga kayak memungkinkan terjadinya perselisihan pendapat dan terjadinya banyak konflik begitu. Dengan di tengah-tengah masyarakat yang banyak perbedaan ini, dan di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai banyak sekali perbedaan, mempunyai banyak sekali suku bangsa, kita harus bisa menerapkan moderasi beragama ini dengan bijak dan benar, yaitu dengan cara seimbang dan dengan cara yang adil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para pendengar. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.